Kembali bersama saya Fahmi Ramadan dengan NIM 16109123100012 pada acara kesehatan kita. Perkembangan penyebaran virus corona yang menggegerkan hampir seluruh warga dunia kini semakin memprihatinkan. Sudah ada 168 negara yang terserang virus ini. Sebelumnya diketahui jika virus corona berasal dari Wuhan, Tiongkok. Virus ini berkembang dari kelelawar yang menularkan kepada manusia dan akhirnya manusia kepada manusia lain melalui droplet. Virus ini berkembang menyerang sistem pernapasan manusia yang ditandai dengan gejala seperti demam tinggi, batuk, pilek, dan sesak napas. Dunia geger gara-gara kasus wabah pneumonia akibat virus corona misterius asal Wuhan, Tiongkok. Semua negara waspada, termasuk Indonesia. Petugas kantor kesehatan Pelabuhan Kota Batam, Kepulauan Riau, memperketat pintu masuk wisatawan asal mancanegara. Sebuah alat thermal scan atau pendeteksi suhu tubuh dipasang di tiap-tiap pintu kedatangan. Alat ini bisa secara otomatis memantau suhu tubuh dan menunjukkan jika ada orang yang suhu tubuhnya di atas normal, yakni 36 hingga 37 derajat Celcius. Kita, walaupun secara prinsip yang masuk ke Batam sudah melewati Singapura, tetapi kemungkinan mereka masih dalam masa inkubasi begitu sampai di Batam masih tetap ada. Oleh karena itu perlakuan kita tetap sama. Kita akan melakukan peningkatan pengawasan terhadap semua penumpang yang masuk ke Batam melalui pelabuhan maupun bandara. Upaya ini dilakukan karena Batam adalah salah satu kota yang jadi pintu masuk wisatawan asing, terutama asal Tiongkok dan Singapura. Terlebih, 3 warga Singapura terdiagnosa terjangkit wabah virus misterius ini. Meski belum memutuskan untuk melakukan pelarangan perjalanan atau travel ban baik dari Tiongkok ke Indonesia atau sebaliknya, Kementerian Kesehatan Indonesia tetap waspada dan menempatkan alat pendeteksi suhu tubuh di 135 pintu masuk negara di bandara atau pelabuhan. Penyakit ini kemudian menyebar dengan sangat cepat ke daerah-daerah tertentu, kemudian angka kematiannya tinggi, ya, maka itu kemudian kita melakukan travel ban sebagaimana kaidah yang ditetapkan di dalam International Health Regulation atau oleh WHO kemudian menganjurkan hal-hal tertentu. Sementara itu hingga Selasa 21 Januari 2020, Tiongkok mengonfirmasi korban meninggal akibat virus corona misterius asal kota Wuhan ini menjadi 6 orang dan lebih dari 300 orang terinfeksi. Pemerintah Tiongkok pun berpacu dengan waktu mencegah penyebaran virus selama libur tahun baru Imlek. Pasalnya, ilmuwan Tiongkok menyebut virus ini tak hanya bisa menyebar dari hewan, tetapi juga bisa menyebar antar manusia. Terlebih jutaan orang dipastikan akan kembali ke kampung halaman dalam musim libur yang paling ditunggu warga Tiongkok ini. 新冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，中国政府高度重视，对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作进行了全面的部署。同时，本着公开透明以及对全球卫生安全高度负责的态度，中方有关部门及时向世卫组织、有关国家以及港澳台地区通报了疫情信息。 Gejala yang muncul jika terinfeksi virus corona baru ini adalah demam, batuk, dan sulit bernafas. Pada kasus yang lebih parah bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, hingga gagal ginjal dan kematian. Organisasi Kesehatan Dunia juga menggelar pertemuan darurat 22 Januari ini di Jenewa untuk membahas penyebaran dan menentukan apakah virus ini layak dinyatakan wabah dan darurat kesehatan internasional. Pasalnya, belum ada obat atau antivirus yang ditemukan untuk menyembuhkannya. Wabah virus ini pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok, dan dikaitkan dengan pekerja di pasar grosir Huanan yang menjual hasil laut, burung, dan hewan. Pasar ini pun ditutup pada 1 Januari 2020 untuk disuci hamakan. Tim Liputan. Seperti diketahui, belum terdapat vaksin untuk mengobati virus ini. Sehingga, untuk mengurangi penyebaran virus ini, dilakukan dengan melakukan tata cara pencegahan penularan virus corona, yaitu sebagai berikut.
Sekian berita tentang virus corona ini, saya Fahmi Ramadan beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.